Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Balikengken pagi ini. Kita akan berbincang bersama Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana membahas peran Polsek Sawan wujudkan Kamtibmas. Anda bisa juga bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon di 24644 dan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3999790. Dan siaran kami hari ini juga disiarkan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini pendengar Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana. Selamat pagi, Nan. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Salam sehat juga, sehat-sehat dan luar biasa. Cerah sekali Singaraja hari ini, Dan ya. Tapi lalu lintas juga nampaknya masih ramai begitu, Dan. Sawan bagaimana, Dan? Lalu lintas cukup ramai, Bu. Namun dengan informasi bahwa jalur Slemadeg sudah mulai dibuka, jadi sudah agak berkurang, tapi intensitasnya masih tetap ramai gitu. Iya, apalagi Sawan ini juga dilalui menjadi jalur utama, jalur begitu utama, ya. wilayah. Jalur utama lalu lintas begitu dari Gilimanuk ke Karangasem begitu. Ya. Luar biasa, terima kasih Nan sekali lagi sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja menyapa pendengar semuanya dan kita akan membahas bagaimana peran Polsek Sawan wujudkan Kamtibmas. Nah, kalau berbicara Kamtibmas tentunya dan bagaimana Niki mungkin ada program-program strategis begitu kalau di Sawan sendiri, Nan? Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ucapan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kapolres Buleleng beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta warga masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Sawan yang berbahagia. Jadi selamat berjumpa kembali dalam acara interaktif dengan kami AKP Ketut Budayana SH Kapolsek Sawan, mana pada kesempatan ini marilah kita sama-sama terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai atas arsung kertewara nugraha kita sampai saat ini diberikan kesehatan lahir batin sehingga dapat berjumpa kembali pada acara interaktif di mana pada kesempatan ini seiring dengan perkembangan pembangunan di bidang Harkamtibmas, kepolisian sektor Sawan memerlukan suatu strategi komunikasi intensif dengan masyarakat didasari kemitraan dan kesetaraan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tanpa adanya strategi komunikasi, segala hal yang berkaitan dengan tugas pokok Polri, kepolisian sektor Sawan tidak akan berjalan lancar. Jadi hal ini memberi pengaruh yang besar pada keberhasilan tugas yang akan dilaksanakan di lapangan. Jadi itu kami dahului, di mana kami langsung aja mungkin untuk Trigratra sudah biasa itu, Bu. Ya. Jadi luas wilayah, Polsek Sawan, wilayah Kecamatan Sawan 8.994 km persegi. Jadi batas-batas sudah jelas. Kemudian Sawan memiliki 14 desa dengan banjar dinas 66 dan desa adat sebanyak 18 desa adat.
Kemudian jumlah penduduk Kecamatan Sawan sebanyak 86.386 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah Polri, yaitu anggota Polri yang bertugas di bawah naungan Polsek Sawan sebanyak 55 orang. Jadi intensitas perbandingan satu Polri melayani 1.570 jiwa. Kemudian dibandingkan dengan luas wilayah, bahwa satu anggota Polri memiliki luas wilayah sebanyak 163,5 km persegi. Jadi kalau untuk perbandingan maksimal, perbandingannya mungkin satu orang mewakili 500 jiwa, jadi menghadapi 500 jiwa personil. Jadi dalam hal ini mungkin kami kekurangan personil, tidak seimbang dengan situasi dan kondisi, namun kami selaku Kapolsek tetap mengupayakan bahwa personil-personil yang ada kami upayakan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan maupun SOP yang ada. Itu mungkin, Bu. Apalagi Sawan negara gunungnya begitu ya, Nan ya. Yeah. Tapi tadi disampaikan strategi komunikasi yang bagaimana mungkin dan yang diterapkan di Sawan, karena mengingat kalau masyarakat kan beda wilayah, beda karakternya begitu, Nan. Ya, jadi dalam hal ini, Bu, strategi dan komunikasi itu kami sampaikan karena kami mempunyai 14 orang babin yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di desa masing-masing. Jadi dengan babin inilah kami melaksanakan koordinasi, menyampaikan dengan cara sambang, DDS ke rumah-rumah warga, sehingga apa yang menjadi keluhan warga dapat tersampaikan kepada babin, dan dari babin juga menyampaikan kepada Kanit maupun Kapolsek langsung, sehingga kita tahu gimana komunikasi apa yang harus kita laksanakan untuk dapat bersentuhan atau menggali informasi dari masyarakat. Baik, jika mungkin ada keluhan dari masyarakat begitu, berarti langsung melalui babin, dan mungkin dari pihak kepolisian juga langsung mendekati begitu, dan tidak langsung berurusan dengan hukum, musyawarah dulu atau bagaimana, dan kalau biasanya penyelesaian masalah-masalah kalau di desa. Jadi kalau penyelesaian masalah yang di desa yang selama ini sudah dijalankan oleh babin kami, dia tetap berkoordinasi dengan aparat desa, baik kepala desa, kepala dusun, dan jika permasalahan itu bisa diselesaikan sampai tingkat desa, berarti selesai juga namanya. Apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, berarti akan dilaporkan ke Polsek. Nah, jadi Polsek akan menindaklanjuti laporan itu sampai selesai dan tuntas itu. Apa dan yang mungkin saat ini menjadi permasalahan atau hal-hal yang menjadi perhatian juga kalau di Sawan, dan? Nah, jadi permasalahan mungkin selama ini, Bu. Jadi mungkin dalam jangka kurun waktu dari bulan Januari sampai bulan Juli, jadi kasus pidana ada kurang lebih laporan yang masuk 7. Jadi yang sudah diselesaikan 1 melalui proses tuntas sampai kejaksaan, kemudian yang 6 diselesaikan secara RJ. RJ itu atas permintaan dari korban itu. Jadi sesuai dengan SOP kita laksanakan RJ, permintaan korban, dan kedua belah pihak menyepakati, ya tetap diselesaikan itu di tingkat Polsek gitu. Pidananya yang bagaimana? Pencurian kah atau kekerasan atau gimana, dan jadi biasanya ini? Yang banyak diselesaikan itu kebanyakan penganiayaan, tapi penganiayaan ringan, Bu. Ya. Baik. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian juga, dan ya penganiayaan takutnya ramainya sekarang kan anak muda, belum lagi mungkin kejadian dalam rumah tangga, hal-hal seperti itu gimana, dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat begitu terkait dengan edukasi hukumnya, dan? Ya, terhadap edukasi hukum disampaikan kepada masyarakat bahwa kami tetap melakukan sosialisasi melalui babin. Apabila perkara-perkara yang seperti tadi disampaikan tentang penganiayaan, jika ada kesepakatan, kemudian korban tidak terlalu parah kan, ya, jadi sudah ada kesepakatan bisa diselesaikan. Namun kalau sepertinya kasus KDRT kan ancaman hukuman minimal 4 tahun. Apabila tidak bisa diselesaikan, ya kami teruskan ke Polres, karena di sana udah ada leg spesialis, jadi perempuan anak kan itu. Baik, selain pidana, dan ada kejadian yang lainnya menjadi perhatian juga di Sawan mungkin? Ya, kejadian-kejadian yang lain sih mesti ada, Bu. Tapi itu
masih dikoordinasikan dengan instansi terkait, kemudian kita dengan Porkompincam juga koordinasi, sehingga kejadian-kejadian itu tidak berkembang menjadi luas. Baik. Jadi Dan tetap kita antisipasi sedini mungkin, sehingga apabila kita sudah mendapatkan solusi-solusi kita sampaikan. Apakah solusi itu bisa diterima atau tidak oleh yang artinya berperkara. Kalau memang bisa diterima ya kita bisa selesaikan. Tapi kalau dia tetap ngotot ya kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. baik, kekeluargaan dulu begitu. Ya. Tapi Nan, kalau saat ini kan banyak juga peristiwa begitu yang cepat viral di media sosial begitu Nan ya. Nah, bagaimana mungkin pihak kepolisian khususnya Polsek Sawan ini merespon dinamika ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, agar tidak menjadi bola panas dilihat di masyarakat juga Nan? Ya, terima kasih Bu. Jadi itulah dengan adanya kecanggihan alat komunikasi sekarang, bahwa peristiwa-peristiwa itu cepat dipiralkan. Karena menurut saya bahwa kecepatan pikiran dengan kecepatan tangan berbeda. Jadi tangan itu lebih cepat, begitu memainkan HP sudah selesai memoto, kemudian tidak tahu permasalahannya langsung dikirim aja ke medsos. Nah, jadi harapan kami himbauan kami kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Sawan, janganlah secepat itu melakukan suatu viralisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang kecil, mungkin yang belum tahu akibatnya. Jadi lebih bagus disampaikan, ada permasalahan disampaikan ke babin kami yang di desa, sehingga permasalahan itu jelas permasalahan apa yang akan mau diviralisasi, atau mungkin kelambatan kami dalam penanganan ya bisa dikoordinasikan secara langsung, baik dengan menghubungi babin maupun langsung menghubungi kami selaku Kapolsek. Jadi kami agar tahu apa sih keluhan warga masyarakat, sejauh mana mungkin proses penanganan perkara, karena proses penanganan perkara tidak mudah dan gampang. Dalam artian kan kita harus dari laporan itu melakukan penyelidikan dulu, setelah mengumpulkan bukti-bukti yang ada, kemudian harus dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara, apakah perkara itu baik atau layak untuk ditingkatkan dalam proses penyidikan, ataupun itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Tadi berdasarkan hasil gelar perkara itulah kita akan menyampaikan kepada yang bersangkutan yang melapor itu, bahwa kasus yang dilaporkan kekurangannya ini, kemudian tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan atau diproses di sana, sehingga dari hal itu apa yang akan dilakukan lebih lanjut kan begitu. Baik. Nah, proses itu yang mungkin perlu dijelaskan juga ke masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi ya berbeda ya Dan ya berarti ya. Apalagi sekarang kan kepolisian bisa langsung cepat lapornya dengan 110 juga ya. Kan, ya. Sekarang itu sudah disebar luas juga, cepat lapor ke 110. Berarti tanggapan kita dengan adanya laporan 110 itu, kita juga merespon cepat. Jadi merespon cepat dengan ketentuan melakukan UKL turun langsung ke lokasi di mana sasaran laporan itu di mana kan. Kita harus mendekati ke sana. Apakah benar kejadian itu terjadi ataupun hanya orang iseng aja menyampaikan kan gitu. Baik, tapi ada Dan yang sudah memanfaatkan itu 110-nya atau bagaimana? Pernah Bu, pernah langsung itu. Kebetulan di sana ya lokasinya lumayan juga di Lemukih itu. Di Lemukih kebetulan di sana kan tempat wisata. Jadi ada warga asing yang masuk ke sana, dia tidak mau diantar oleh guide di lokal itu kan. Tidak mau diantar oleh guide lokal, jadi ditanya di sana. Nah, jadi perasaan warga asing itu yang wisatawan yang berkunjung ke sana itu bahwa dia dihalang-halangi ke tempat itu. Jadi melaporlah ke 110, langsung tembus ke Mabes Polri itu Bu. Oke, baik. Berarti langsung pusat sebenarnya. Ya, langsung pusat. Karena laporannya? mungkin ke Polda langsung Polres Buleleng, Polres Buleleng langsung tembak Polsek. Ya kebetulan kami sedang ada juga di kantor, ya kami tindak lanjuti dengan langsung mendatangi lokasi tempat itu. Ya kebetulan yang bersangkutan warga negara asing itu juga masih ada di sana. Nah, jadi kamu jelaskan di sana maksud dan tujuannya. Jadi kan bahwa kami juga pertemukan dengan guide itu. Jadi guide itu tidak ada maksud untuk menghalang-halangi dia ke lokasi. Kan tahu juga Bu, situasi dan kondisi pada saat itu kan masih
curah hujan tinggi, kemudian jalan yang menuju ke air terjun Lemuki itu licin. Nah, dan kebetulan saat itu juga ada tamu asing yang tidak mau diantar, tahu-tahu dilihat sama guide jatuh di bawah, Bu. Nah, itu yang kita takutkan kan itu, karena dia tidak tahu medan, turun ke lokasi, jatuh. Kemudian karena dia tidak memberitahukan kepada guide siapa yang menolong di sana. Otomatis itulah nanti mungkin dia udah tahu 110 ya, dia langsung telepon 110 ya. Wah, ternyata secepat itu dan ya maksudnya lebih cepat dari diviralkan berarti ini pendengar ini yang baru tahu atau mungkin belum memanfaatkan 110 ini ya, dan ya seperti tadi dikatakan sebenarnya itu pelaporan malah langsung ke pusat yang mengecek di mana lokasi yang pelaporannya tersebut begitu. Wah, luar biasa. Dan mungkin diperkuat juga dalam program-program, karena tadi juga dikatakan pendekatan dengan masyarakat sebenarnya yang memang sangat-sangat diperlukan begitu ya. Bagaimana dan pendekatannya, apakah tadi kan dikatakan melalui ke sekolah-sekolah mungkin juga kah, atau untuk pendekatan remaja atau ke desa adatnya, atau bagaimana sistem pendekatannya, Dan? Ya, terima kasih, Bu. Jadi pendekatan yang kami lakukan, baik kami langsung turun ke kantor-kantor desa, berbekal komunikasi dengan Pak Mekel, kemudian dengan klien adat juga di sana, dan bahkan kalau pendekatan ke sekolah itu dilakukan, apalagi sekarang ini kan udah mulai dekat anak-anak mulai sekolah. Nah, mungkin dari sekolah-sekolah udah banyak yang berkirim surat untuk memberikan pelatihan-pelatihan, mungkin pemasukan dalam kegiatan PBB, kemudian ceramah mengenai kenakalan remaja, kemudian terus tentang penyalahgunaan narkoba, dan bahkan nanti ditambahin juga nanti penyampaian itu masihlah judi online, karena banyak anak-anak sekarang kan sudah bawa HP sendiri, kan siapa tidak tahu apa yang nanti dilakukan di sana. Nah, perlu dilakukan penyampaian dini, Bu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu nanti disampaikan pada saat pertemuan orang tuanya dipanggil ke sekolah sebelum pelajaran dimulai, kan nanti pasti ada panggilan-panggilan orang tua untuk mengantar anaknya sekolah, pasti di sana lah kita akan masuk memberikan atau menyampaikan himbauan-himbauan, sosialisasi, sehingga nanti ke depannya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa berkurang gitu. Baik. Dan banyak pendekatan yang mungkin dilakukan juga ya pendengar ya dari pihak kepolisian untuk masyarakat. Nah mungkin ini memotivasi masyarakatnya, dan pendekatan sudah dilakukan begitu agar masyarakat mau terlibat aktif. Nah bagaimana mungkin pihak kepolisian ini memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menjaga Kamtibmas begitu, dan agar berperan aktif untuk segera melaporkan seperti tadi dikatakan sebenarnya cepat ini di 110, tapi bagaimana masyarakat memanfaatkan hal itu, mungkin adakah yang dari pihak kepolisian lakukan begitu untuk memotivasi masyarakat juga memanfaatkan hal tersebut, Dan? Terima kasih, Bu. Jadi dalam hal ini kepolisian sudah menyebar mungkin lewat Facebook, Instagram, bahwa segera hubungi K110 apabila Anda di suatu tempat memerlukan bantuan kepolisian, baik pada saat itu mungkin ada perkara pidana, mungkin kecelakaan, ya bisa dimanfaatkan itu, Bu. Jadi respon cepat kita juga cepat untuk mendatangi lokasi itu, karena itu sudah merupakan perintah pimpinan yang harus kami laksanakan. Nah, jadi untuk menanggulangi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Baik. Kalau di Sawan sendiri, Dan, kalau masyarakatnya untuk menjaga Kamtibmasnya gimana, dan peran aktif masyarakat di sana? Ya, untuk di Sawan sih sementara situasi kan masih landai aman, kemudian warga masyarakat juga sudah mulai menyadari sadaran dari diri sendiri untuk mengamankan barang-barangnya milik sendiri, karena menurut saya bahwa keamanan itu bukan merupakan tanggung jawab TNI Polri saja, melainkan bahwa keamanan itu merupakan tanggung jawab juga dari masyarakat itu, sehingga dalam kedepannya kita selalu bersinergi dan berkolaborasi untuk menanggulangi keamanan itu, sehingga dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari ya kan masyarakat tetap merasa aman, melakukan kegiatan, bepergian juga merasa aman gitu. Dan masyarakat sudah sadar tadi dikatakan untuk sama-sama menjaga Kamtibmas, dan ini mungkin tidak instan ya, Dan ya, pasti melalui proses sebenarnya ini agar membiasakan hal-hal yang baik ini begitu, Dan.
Ya betul itu Bu. Karena untuk melakukan hal itu kita tidak secepat itu. Iya. Ada perubahan-perubahan dengan pemberitahuan, sambang-sambang, kemudian tetap dilakukan oleh Babin kami dengan yang lain juga tetap melaksanakan. Dan kebetulan hari ini kan dari tanggal 14 sampai tanggal 27 ini kan sedang ada operasi Patuh Agung, Bu. Jadi di sana juga kita tiap hari melaksanakan tindakan kegiatan operasi 21, baik itu peneguran, bahkan kalau memang pelanggarannya berat ya dilaksanakan penindakan tilang gitu. Selama ini gimana, Nan? Ya, jadi selama ini mungkin baru satu kalau tidak salah itu melaksanakan tindakan tilang karena dia pelanggarannya terlalu banyak, ya harus dilaksanakan penilangan. Tapi kalau yang lain yang masih kelihatan secara kasat mata tidak terlalu kelihatan, ya kita masih memberikan kebijakan dan memberikan teguran. Jadi untuk kedepannya bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya harus tidak diulangi lagi gitu maksudnya. Oke, baik. Yang bagaimana saja, Dan? Mungkin apakah ada razia menyeluruh atau seperti apa, Dan, kalau operasi Patuh Agung ini? Jadi rahasianya dilakukan di seluruh Indonesia, Bu. Kemudian yang kami lakukan di wilayah Sawan ya kami upayakan pagi tetap melaksanakan selama apel, personil digelar semua, melakukan kegiatan paling 30 menit atau 1 jam, dan kemudian malamnya juga dilaksanakan. Dan bahkan kami juga menyampaikan himbauan kepada para Babin bahwa agar melakukan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengingatkan kembali bahwa apabila bepergian keluar dari rumah dengan membawa sepeda motor melalui jalan raya wajib menggunakan helm. Nah, jadi yang kami lihat, perkembangan yang kami lihat di wilayah Kecamatan Sawan, terutama yang jalur-jalur utama itu sudah mulai aktif lah, Bu, mengikuti arahan kita. Namun yang masih di pelosok ini juga kan, ya karena harapannya dia, enggak akan melewati jalan besar gitu ya. Nah itulah ya kita masih sulit juga untuk melakukan itu, namun kami tidak merasa puas. Kami akan tetap melakukan himbauan-himbauan karena yang merasa dirugikan bukan kami juga yang dirugikan, tapi dirinya sendiri. Karena kalau kecelakaan kan otomatis yang jatuh siapa, yang luka siapa kan gitu. Yang jelas kami tetap mengimbau, harapan kami ke depan himbauan ini bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat mulai menyadari sehingga akan menyampaikan kepada baik anaknya maupun tetangganya, sehingga kan nanti kelancaran lalu lintas dalam penggunaan helm ya bisa dilaksanakan itu. Terkait penggunaan helm biasanya juga dekat, kan nggak ada polisi mungkin gitu ya, Nan ya. Tidak ada polisinya. Itu pasti udah dekat, tidak ada polisi. Kalau tidak pakai helm itu jangan hanya takut kepada polisi, Bu, harapan kami. Itu kan untuk keselamatan diri sendiri, bukan ada polisi baru pakai helm gitu maksudnya. Tapi kalau untuk operasi Patuh Agung ini yang ditekankan yang bagaimana saja, Nan? Ya, jadi pelanggarannya di sana ada 8 pelanggaran, Bu. Baik surat-surat, kemudian kelengkapan kendaraan, penggunaan helm. Jadi misalnya kendaraannya dimodifikasi, itu juga nanti kan menjadi pelanggaran diantaranya kan itu. Tapi yang terlalu kelihatan fatal ya, mungkin tidak pakai helm, plat kendaraan tidak ada, knalpot brong lagi, Bu kan. Nah itu sudah tidak bisa dikasih kebijakan lagi. Paket lengkap deh itu. Semoga masyarakat kita juga semakin sadar ya, seperti tadi disampaikan, sama-sama sadar untuk menjaga Kamtibmas begitu, karena kalau untuk kelengkapan berkendara itu juga bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri sendiri sebenarnya yang utama, menyadari hal tersebut. Luar biasa pendengar Pro 1 RRI, singkat aja kami juga akan undang pendengar ya, dan mohon izin untuk pendengar Pro 1 yang ingin ikut bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, silakan melalui line telepon kami di 24644 atau di WhatsApp-nya di 081139999790. Yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya nanti akan kami sampaikan, tapi sebelumnya kita jeda sejenak dulu, Nan. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 dalam Dialog Hai Balik Engket.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Hai Balikengken, masih bersama Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana. Kita membahas peran Polsek Sawan wujudkan Kamtibmas. Pak Kapolsek, banyak juga yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya pagi ini. Mohon izin ini sampaikan juga ini luar biasa Pak Kapolsek, tapi tidak bisa dipungkiri katanya saat ini kejahatan juga seringkali berhubungan dengan teknologi dan media sosial. Bagaimana Polsek mengatasi potensi kejahatan cyber dan penyebaran hoax di dunia maya? Nah, kemudian ada juga yang menanyakan, selamat pagi Pak Kapolsek, bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan Polsek untuk mengurangi angka KDRT atau perundungan yang belakangan ini menjadi perhatian besar, khususnya juga di media sosial. Nah, itu dua dulu. Pak Kapolsek mungkin ada tanggapannya juga Niki langsung. Terima kasih banyak pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya, dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung di line telepon silakan di 24644 ataupun bisa melalui WhatsApp juga di 081139999790. Baik, kita satu tadi Nat ditanggapi dulu mungkin Niki. Tadi yang pertama masalah cyber dan hoax maya dan berita hoax ya. Jadi itu karena kami di Polsek itu dalam hal ini untuk penanganan cyber maupun berita hoax itu kami hanya menerima laporan. Kemudian laporan itu kami sampaikan ke Polres. Karena di Polres sudah ada unit 2 dalam hal ini yang menangani masalah berita hoax, kemudian mungkin itu di sana adalah penipuan online, kemudian berita-berita yang bersangkutan dengan IT itu. Jadi itu kami menerima laporan, kami akan berusaha mengantar yang bersangkutan ke Polres untuk penanganan lebih lanjut karena di sana. Karena yang jelas awal kami tetap menerima laporan itu, kemudian kami akan lanjuti dengan mengantar ke Polres di unit 2 dalam bidang IT. Nah, di sana nanti setelah di sana prosesnya itu kan kalau memang beritanya itu hoax atau apa, mungkin melakukan tindakan-tindakan take down terhadap berita-berita itu. Dan untuk menanggulangi ini juga kami juga sudah mensosialisasikan bahwa hati-hati dalam bermedsos, kemudian menerima berita-berita ataupun dalam bentuk seperti mendapat undian itu harus dihati-hati, karena siapa tahu undian itu kita salah klik, kemudian kita akan memberikan nomor rekening, mungkin yang punya rekening banyak ya bisa terkuras nanti isinya Bu. Jadi itu harus dihati-hati, harus dipelajari benar enggak berita itu. Jangan sampai langsung begitu menerima, saya dapat hadiah mobil, langsung gitu buka HP-nya, terus di tutorial kamu harus klik ini, kamu harus klik ini, ikut ini, tahu-tahu terakhir sudah cek rekeningnya habis isinya ya baru melaporkan. Jadi lebih awal ya hati-hati, dalam artian tetap waspada itulah. Baik, berarti himbauan-himbauan tersebut sudah selalu disampaikan ya. Nah, kemudian masalah KDRT Bu. Ya, KDRT itu kan banyak faktor yang menyebabkan. Nah, mungkin yang menikah itu usianya masih dini, yang tidak tahu apa sih itu perkawinan, kemudian bagaimana kehidupan pertanggungjawaban nanti setelah kawin itu, ada kemungkinan ada faktor ekonomi yang masing-masing tidak menyadari, sehingga akan timbul cekcok akan menimbulkan KDRT. Jadi lebih awal mungkin ini kami sampaikan juga kepada Babin, kemudian agar disampaikan juga kepada klien adat pada saat melangsungkan atau menghadiri upacara perkawinan. Di sana kan klien adat berperan di sana, akan harus memberikan petuah-petuah bahwa setelah melakukan perkawinan apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus menjadi pertanggungjawaban. Nah, itu harus disampaikan juga. Nah, karena kan tahunya mungkin karena dia kawin karena akibat kecelakaan, mungkin hamil dini, dia harus bertanggungjawabkan. Kemudian dalam pelaksanaan sudah terlanjur kawin, pertanggungjawaban ekonomi, terimpit ekonomi, ya itu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini mungkin suaminya melakukan kekerasan terhadap istrinya. Yang jelas itu kan sudah melanggar hukum, ketentuan hukum dilanggar. Kalau memang itu tetap dilakukan, ada pengaduan ya
otomatis kami juga akan menerima laporannya. Setelah terima laporannya kami juga akan mengantar ke Polres karena di sana kan sudah ada penanganan lebih lanjut di sana PPA ya, perlindungan perempuan dan anak itu. Jadi konsekuensinya itu pun baik si laki maupun perempuan ya harus mengetahui apa konsekuensinya pada saat kita melaksanakan atau terjadi KDRT itu. Ya. Dan itu juga kepada orang tua atau bapaknya kan harus memberikan atau menyampaikan, memberitahukan kepada anak-anaknya yang sudah menikah gimana agar tidak terjadi KDRT kan gimana, apakah diberikan himbauan atau apa yang dapat mereda sehingga tidak terjadi KDRT itu. Mungkin juga menekankan kepada aja karena dalam satu rumah tangga itu sama dengan piring dan sendok, Bu. Pasti kalau bersentuhan ya bunyi gitu. Itu gimana caranya saling melengkapi sehingga tidak terjadi bunyi sendok dan piring itu terlalu keras kan gitu. Mungkin adalah salah satu mengalah, mungkin ada juga yang jelas pada intinya adalah kita jaga egonya masing-masing. Karena kalau sudah berumah tangga ya ego itu mesti harus berdua yang punya, itu tidak bisa satu ego, yang satu juga ego, akhirnya akan terjadi lagi KDRT itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mungkin Bu, kurang lebihnya ya. Kalau untuk perundungan begitu di Sawan ada laporan-laporan tidak Pak terkait perundungan apalagi yang ramai takutnya? Ya sementara sih belum ada kalau perundungan itu karena bullying ya bully itu. Tapi kan itu sudah juga disampaikan juga Bu, baik ke sekolah, kemudian apa sih artinya bully itu kan? Baik. Ya mungkin itu Bu. Baik, satu penelpon dulu kita sapa, mohon izin ya, dan dari mana Bu? Selamat pagi. Ya, sementara sih. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Nggih. Nggih, benar. Nggih, silakan Pak Nyoman, mungkin ada yang disampaikan iki. Selamat pagi Komandan Bapak Kapolsek. Selamat Sawan, pagi ya. Bapak. Sehat Rahayu. Terima kasih Bapak. Rahayu. Terima kasih atas informasinya. Lah hadir di Singaraja. Tadi telah disampaikan dalam perbincangan tadi di mana Polsek Sawan, Polisian telah dapat mewujudkan keamanan di mana wilayah Sawan sangat kondusif dan juga Buleleng. Tentunya itu yang kami harapkan selaku masyarakat. Di sini kita selaku masyarakat tidak membebankan pada polisi saja untuk menjaga keamanan. Kita harus bekerja sama dengan seluruh masyarakat dan juga tugas-tugas polisian dan lainnya. Kita harus komitmen bagaimana caranya menjaga wilayah terutama masing-masing ya. Dengan komitmen tersebut wilayah masing-masing akan terjaga. Di sini kami ada saran dan pertanyaan pada Bapak. Iya Pak, ya. Yang pertama, terus mengadakan antisipasi agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat agar cepat ditangani dan diselesaikan. Utama masalah-masalah kecil yang bisa diselesaikan di masyarakat agar diselesaikan dengan istilahnya restorasi justice dan kekeluargaan. Di sini kami sering di masyarakat terjadi permasalahan. Kita selesaikan di bawah dulu. Kalau di bawah belum selesai, kita lanjut ke desa. Dan kalau di desa sudah selesai, baru kita lanjutkan ke atas. Pertanyaan yang pertama, bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di Polsek Sawan yang menonjol? Mohon diinformasikan. Dan kedua, terkait dengan narkoba bagaimana di wilayah Sawan. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan interaktif ini masyarakat
akan lebih sadar, akan lebih paham pentingnya keamanan untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman Sudarsana ikut bergabung nih Kingge di WhatsApp. Untuk pendengar yang lain masih bisa bergabung juga di line telepon dan juga di WhatsApp kami yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi, dan sejauh mana efektivitas program-program yang tadi disampaikan dalam membangun rasa aman di masyarakat? Baik, untuk pendengar yang lainnya di line teleponnya silakan. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Astawut yang Reng Bungkulan. Reng Bungkulan. Nah, nggih, durus-durus Pak Astawen. Pak Kapolsek Sawan. Saya hormati. Saya mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atau Kapolsek Sawan bahwa Sawan masih dalam kondisi positif, dalam arti tidak ada hura-hura. Buktinya yang 2 tahun yang lalu jalan Pantura itu sering sekali ada orang kebut-kebutan, mungkin sempun dan menten. Yang pantau dari jam 11 sampai jam 2 pantau sudah sepi, hubungi dan bunyi kendaraan yang melanggar hukum. Cuma kita yang sampai ini, mungkin yang pertanyaan kita. Terus Pak Durus. Apakah di dalam pelaksanaan ini misalnya ada kejadian hukum pidana? Orang yang korban itu dia tidak menuntut, dia pasrah, mungkin karena pahalanya, mungkin dia keluarganya mati dengan itu, dia ikhlas dia gitu. Nah, dalam hal ini Bapak sebagai penegak hukum bagaimana caranya menyelesaikan hal itu? Karena sudah ada tindak pidana sampai orang itu korban meninggal. Nah, yang rasa sekian yang gitu kan, mudah-mudahan Bapak betul-betul dalam hal melaksanakan kewajiban Bapak sebagai penegak hukum betul-betul melaksanakan aturan-aturan yang tercantum dalam penegakan hukum. Sekian, terima kasih Om. Om, santai Om Wali Pak. Suksema Pak Astawer yang Bungkulan. Wah, niki respon positifnya. Kalau dulu katanya sering ada kebut-kebutan, kalau sekarang sudah aman begitu. Dan Bu. Apa bisa kami tanggapi dulu karena durus, Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sudarsana yang telah memberikan motivasi kepada kami selaku Kapolsek, memberikan masukan, himbauan sehingga situasi wilayah hukum kami di Sawan pada khususnya masih landai aman. Namun ada 2 pertanyaan. Yang pertama, permasalahan yang terjadi Polsek Sawan yang mungkin menonjol menurut kami selama kami sudah 1 tahun 3 bulan tidak ada sih permasalahan yang sangat menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sawan. Karena kriteria kasus yang menonjol itu mungkin dalam hal ini mungkin penganiayaan berat, kasus pembunuhan, perkelahian massal, itu yang menonjol. Namun yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sawan mungkin ada ya pencurian kecil-kecilan dilakukan oleh anak-anak muda di bawah umur, itu kami udah ditangani juga, kami penyelesaiannya juga secara restoratif dan kedua belah pihak karena permintaan dari keluarga korban dan saling memahami ya kami selesaikan. Kemudian yang sering terjadi juga ya kasus penganiayaan, tapi penganiayaan tidak penganiayaan berat dalam hal ini, sehingga tidak terjadilah kasus-kasus yang sangat menonjol selama kami memimpin di Polsek Sawan. Kemudian yang kedua itu masalah narkoba. Masalah narkoba memang jadi prioritas kepolisian Buleleng, dari Polres Buleleng sampai ke Polsek sana, karena setiap minggu juga tetap dilaksanakan. Kami setiap minggu harus dapat melakukan tindakan-tindakan baik pengguna yang positif maupun pengguna yang yang setelah dilakukan pengetesan tes urin ternyata negatif. Kemudian sosialisasi juga kami tetap laksanakan, dan bahkan kami sudah
berkoordinasi dengan Porkom Pincam maupun perbekal Klian Adat untuk menyampaikan bahwa apabila, karena kami kan personil minim, apabila terjadi mungkin ada yang mengkonsumsi atau mungkin ada yang mengedarkan, tolong diberikan informasi itu baik kepada kami secara langsung maupun kepada babin kami yang ada di desa. Kami siap menindak tegas. Nah, karena upaya-upaya kami selama ini yang kami lakukan, koordinasi dengan babin memberikan informasi, anggota kami di lapangan bergerak, kemudian ketemu orangnya, langsung dilakukan tes urin. Nah, apabila positif, tetap dilakukan tindakan upaya hukum, baik penggeledahan terhadap dirinya sendiri maupun penggeledahan di tempat-tempat dia misalnya menyimpan atau menyembunyikan barang itu kami lakukan. Dan bahkan kami juga berkoordinasi dengan Kadus untuk mendampingi kegiatan itu, jangan sampai nanti disalahartikan bahwa kami melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, namun penilaian masyarakat kan tahu ada mungkin yang senang dengan polisi, mungkin yang tidak senang dengan polisi, itu akan tercampur baur Ibu selama ini. Tapi yang jelas untuk penanganan narkoba masih tetap Polres Buleleng dengan jajaran komit. Mungkin Bapak bisa tahu tiap minggu itu mungkin masih dirilis pes di Polres, kemudian kami pun di Polsek tiap minggu itu pun dianep oleh Bapak Kapolres. Jadi bahwa untuk menekan bahwa permasalahan yang muncul itu, jadi kejadian-kejadian yang muncul baik perkelahian maupun pencurian, kebanyakan sumbernya dari narkoba itu. Karena kalau yang tidak punya uang itu berarti akan melakukan tindak pidana pencurian sehingga mendapatkan uang itulah digunakan untuk membeli. Jadi itu harapan kami pada Porkom Pincam, aparat pemerintah desa, kemudian Klian Adat, walaupun warga masyarakat yang memberikan informasi itu kami tetap tindak lanjuti. Malah kita bersama-sama untuk menjaga putra-putri kita ke depan, sehingga harapan dari orang tua bahwa anak itu berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Karena kalau sudah terlibat narkoba, mungkin sudah banyak contohnya itu, seperti yang disangsit itu Bu, sampai saat ini dia sering mengkonsumsi, kemudian kami sudah bahkan 3 kali menangkap, bawa ke BNNK, dari BNNK dibawa ke Rumah Sakit Bangli, namun setelah dikembalikan lagi mengulangi dan bahkan sekarang dia udah sakit-sakitan itu. Kalau itu mungkin kami naikkan di medsos kan kami tidak berhak dengan hal itu. Namun harapan kami mungkin setelah mendengar cerita-cerita dari teman-teman atau bagaimana bahwa akibat itu sangat buruk bagi kehidupan kita ke depannya ya. Marilah kita sebar berita itu kepada teman-teman sehingga hal-hal itu tidak akan terjadi kepada orang lain, itu harapan kami. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mungkin kalau memang lebih mendalam lagi mau menanyakan hal-halnya ya silahkan. Pintu kami tetap terbuka, silahkan datang ke Polsek Sawan. Pak Astawa tadi di Bungkulan juga. Ya, kemudian yang kedua Pak Astawa yang di Bungkulan, saya ucapkan terima kasih Pak. Dengan situasi dan kondisi yang dulunya mungkin banyak yang trek-trekan, kemudian yang mengganggu aktivitas di perjalanan, baik yang warga yang keperluannya berbeda sehingga terjadi suatu akibat dari trek-trekan itu menimbulkan kebisingan, kecelakaan pada orang lain. Kami juga sangat berterima kasih karena sering berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa dan bahkan kami juga sering melakukan patroli, bahkan patroli itu sudah dilakukan rutin karena jalur utama, kemudian di mana dalam pelaksanaan Harkam Timas ini kan Polres Buleleng udah melakukan suatu kegiatan patroli barcode dan patroli blue light. Jadi malam itu pasti tetap anggota kami melaksanakan patroli. Sehingga hal-hal yang dulu sering terjadi, kebut-kebutan, kemudian dengan sering memberikan himbauan kepada anak-anak sekolah juga, lingkungan-lingkungan warga masyarakat, kemudian patroli kami mendatangi kerumunan-kerumunan itu, ya sehingga Astungkare, mungkin wilayah Sawan aman. Semoga dengan keamanan ini kami mendapat dukungan juga dari warga masyarakat, sehingga ke depannya
kehidupan lebih nyaman, melaksanakan kegiatan juga nyaman dengan rasa aman. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila terjadi kejadian tindak pidana, kewajiban seorang Polri apa? Jadi dalam hal ini tindak pidana itu kan apakah tindak pidana murni ataupun tidak pidana yang tidak murni, seperti penganiayaan yang mengakibatkan misalnya seperti tadi, misalnya orang meninggal, nah itu kan harus dilaporkan. Walaupun tidak ada laporan, ada informasi yang disampaikan, kami akan menindaklanjuti hal itu. Apabila misalnya korban masih ada di rumah atau di mana, ya kami akan melakukan tindakan. Jadi dari tindakan itu Pak korban dirujuk ke rumah sakit. Kemudian kalau memang korban itu sudah meninggal, nanti akan melakukan visum et repertum. Jadi dari hasil visum itu ya kita bisa melakukan suatu upaya penyelidikan. Apakah orang itu meninggal tidak wajar ataupun dia meninggal wajar, kan itu. Makanya dari informasi itu kami sangat perlukan dari masyarakat. Misalnya ada kejadian, janganlah merasa enggan untuk memberikan informasi. Kalau misalnya saksi merasa takut memberikan informasi, cukup melalui nomor HP, telepon. Kan kami nomor HP kami sudah disebar Facebook itu. Atau menyampaikan kepada Babin, nanti Babin akan menyampaikan kepada kami maupun para kanit yang ada di Polsek. Jadi jangan merasa takut. Ya, terus terang aja, sebelum kami jadi Kapolsek di Sawan, kami juga sudah jadi penyidik di Sawan selama 10 tahun, Bu. Jadi karakter orang Sawan, wilayah Kecamatan Sawan, ya kami sudah kenal, sangat terbuka, kemudian memberikan informasi. Bahkan kami juga kalau ungkap dulu pernah menangani kasus penemuan mayat yang ditemukan di depan slip Desa Jagaraga itu. Ternyata korbannya orang Suwug. Ternyata setelah lakukan penyelidikan kurang lebih selama 3 bulan kami menangani perkara itu, karena kami langsung yang menangani perkara itu. Astungkaro bisa terungkap pelakunya, nah bahkan mungkin pelakunya sekarang udah putus udah keluar mungkin dari penjara, Bu. Karena yang tahu kami di sana itu ada 3 pelakunya ada yang hukumannya 10 tahun, 14 tahun dan bahkan 18 tahun. Ya itu kalau enggak salah itu korbannya namanya nama jeleknya si Tible. Mungkin kalau teman-teman yang lama mungkin tahu saya penyidiknya dulu gitu. Nah itu harus disampaikan terbuka itulah. Jadi saling membantu. Apabila memang itu suatu tindak pidana, ya marilah kita membantu, jangan takut-takut memberikan informasi. Kami tidak akan menyampaikan bahwa siapa yang si A, si B yang memberikan informasi untuk membuka atau mengungkap suatu perkara pidana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Astawa. Ucapan terima kasih. Nanti ke depannya kami tetap menerima masukan-masukan dari warga masyarakat Kecamatan Sawan untuk mengambil suatu langkah-langkah ke depan dalam pelaksanaan tugas demi kebaikan Polri pada umumnya. Baik. Kalau tadi dikatakan sejauh mana efektivitasnya, kalau tadi dikatakan sama Pak Kapolsek dan masyarakat juga memberikan informasi bahwa banyak perubahan positif yang dirasakan. Nah itu berarti sudah sangat efektif program-program yang dilakukan ya Pak Kapolsek ya. Tapi mungkin ada pesan tidak Pak kepada masyarakat agar tetap menjadi bagian aktif dalam mewujudkan Kaptimas. Sebagai closing kita Pak, silakan. Terima kasih Bu. Jadi saya sampaikan harapan kami, imbauan kami kepada warga masyarakat wilayah hukum Kecamatan Sawan, marilah kita bersama-sama saling berkoordinasi, komunikasi antara warga masyarakat dengan aparat kepolisian sehingga bisa menjaga Harkamtimas ke depannya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari merasa nyaman dan tidak terganggu. Kemudian yang kedua, harapan dan juga himbauan kami, marilah kita sama-sama mentaati peraturan lalu lintas. Apabila menggunakan kendaraan, bersepeda motor, silahkan lengkapi surat-surat kendaraan Anda, kemudian perlengkapan sepeda motor, dan juga selalu menggunakan helm. Karena itu bukan untuk keselamatan atau karena takut dengan polisi, nah itu merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan untuk keselamatan diri masing-masing.
Dan yang terakhir saya imbau karena sudah mendekati musim kering. Jadi harapan kami karena kemarin ada suatu kejadian kebakaran di Sawan, itu mungkin karena diakibatkan oleh konsleting listrik. Marilah kita sebelum meninggalkan rumah silahkan dicek, cabut cuk-cuk yang tidak berfungsi, mungkin kipas angin masih hidup silahkan dimatikan, AC, kemudian dicek juga kompor gas jangan sampai lalai kita, sehingga setelah kita keluar dari rumah kemudian sudah jauh baru terjadi kebakaran. Dan kemudian harapan kami mungkin rekan-rekan yang membakar sampah karena situasi sudah mulai musim kering, tolong diawasi jangan sampai nanti setelah ditinggalkan centikan api-api itu bisa menyebar, ya bisa menimbulkan kebakaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolsek atas wawasan yang sangat berguna tentunya. Semoga masyarakat juga, kami semua juga makin sadar dan peduli dengan keamanan lingkungan sekitar. Kami juga berharap juga dari pihak kepolisian dan masyarakat juga terus bekerja sama ya Pak Kapolsek ya, karena kita berkolaborasi begitu dalam menciptakan suasana yang aman, damai dan kondusif tentunya. Dan kota yang damai itu dimulai dari diri kita sendiri, pendengar, dari rumah yang tenang, tetangga yang saling jaga mungkin begitu dan hati yang penuh niat baik pastinya. Terima kasih banyak pendengar. Jadi mari jadi warga Buleleng yang tidak hanya bangga sama keindahan alamnya tapi juga ikut merawat Kamtibmasnya begitu. Terima kasih banyak peran Polsek Sawan wujudkan Kamtibmas dalam dialog Hai Balik Kengken bersama Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana. Kami akhiri pendengar, saya Heni Batalia. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolsek. Informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.